Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, kalau saya bilang salam olahraga, kita sama-sama kompak bilang jaya. Ya Bapak Ibu ya, jaya 3 kali. Jaya, jaya, jaya. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk saya mempresentasikan rencana tindak lanjut terkait dengan program PKG PJOK yang sudah kami jalani selama 2 bulan setengah, nanti di akhir bulan November selesai. Di sini bukannya saya mau menggurui, tapi saya mau sharing terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan di sekolah ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu, rencana tindak lanjut yang saya buat itu tentang permainan tradisional atau dengan akronim sendal. Ini cuma akronim saja Bapak Ibu ya, walaupun penulisan seperti ini saya ambil ini untuk akronimnya saja ya. Sendal, jadi sehat itu S-nya, dengannya di E-nya, permainannya N paling belakang, dalnya itu tradisional. Jadi sehat dengan permainan tradisional. Itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Baik, judul program kegiatan. Rencana ini berbasis proyek dengan menggunakan permainan tradisional, yaitu permainan gobak sodor. Ya, salah satu permainan tradisional yang sudah lama banget kita ketahui, dari zaman kita pun sudah ada nih. Baik, aktivitas permainan ini digunakan sebagai aktivitas utama untuk mata pelajaran PJOK yang akan dilaksanakan rencananya di kelas 4, 5, dan 6. Latar belakangnya kenapa saya ambil ini? Kita sama-sama tahu bahwa permainan tradisional ini merupakan permainan yang diturunkan sejak dahulu dari nenek moyang kita, dan permainan ini menggunakan alat-alat seperti bambu, kayu, dan tali. Ya, permainan ini juga bisa digunakan baik berkelompok maupun perorangan. Nah, yang berikutnya, seiring berkembang zaman, makin ke sini permainan tradisional ini tergerus oleh perkembangan teknologi. Banyak anak-anak itu sekarang lebih suka permainan game online seperti ML atau Mobile Legends, FF. Bahkan mereka pun mainnya sangat lincah, bisa mahir lah. Cenderung permainan game online itu bersifatnya individualis, tidak ada lagi namanya kerjasama, tidak ada lagi namanya kepedulian akan keterampilan. Jadi cuma duduk main gitu aja, cuma mengandalkan gadget. Nah, disitulah disinilah PJOK datang sebagai bagian integral dari pendidikan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik. Jadi salah satu caranya untuk melestarikannya itu ya mengintegrasikan dalam kurikulum di sekolah, di dalam pelajaran PJOK, bukan dalam pelajaran PJOK aja, di semua pelajaran pun bisa kita integrasikan permainan tradisional ini. Nah, jadi salah satu caranya yaitu membuat event atau lomba permainan tradisional di sekolah. Itu Bu ya, jadi itu latar belakangnya. Baik, nah tujuan program dari ini itu yang pertama, menciptakan peserta didik yang bugar dan aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dan beragam. Yang kedua itu melestarikan permainan tradisional, apalagi kita tahu di Banyumas ini juga ada program namanya Sang Purba. Nah ini juga termasuk ke program pemerintahan kita. Jadi untuk ikut melestarikan permainan tradisional. Yang ketiga itu terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Baik, capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaiannya itu yang pertama, peserta didik dapat mengenal permainan gobak sodor sebagai permainan tradisional, bukan hanya permainan game online saja yang yang mereka tahu. Dan yang kedua, peserta didik mampu memainkan gobak sodor dengan benar. Nah, ini jadi di dalam PKG PJOK itu kami dapat model pembelajaran baru, itu ada pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan SEM. Apa sih SEM? SEM itu Sport Education Model. Jadi Sport Education Model ini di mana peserta didik itu yang berperan langsung terjun secara nyata, baik itu jadi pemain, jadi panitia, jadi wasit, jadi ofisial, jadi supporter. Jadi guru itu hanya mengobservasi kegiatan mereka. Gitu. Jadi guru itu hanya mengobservasi apa yang mereka pilih, baik itu jadi penonton, supporter maupun jadi pemain. Yang berikutnya, yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan.
Oke, langkah-langkah yang akan dilaksanakan itu pertama, peserta didik dapat menyebutkan nama permainannya, aturan permainannya, cara bermain gobak sodor. Yang kedua, peserta didik dapat mengikuti aturan permainan dan bekerja sama dengan teman dalam bermain. Yang ketiga, peserta didik dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Dan hasil yang diharapkan itu yang pertama mengadakan kegiatan lomba permainan gobak sodor. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada peserta didik yang menunjukkan sikap sportif. Baik, struktur program dan mitra. Nah, ini komunitas Kombel ya. Yang pertama struktur program, jenis programnya itu kokurikuler dan skala programnya seluruh kelas 4, 5 dan 6. Dan ketiga, pengaturan program dilaksanakan di halaman sekolah pada jam mata pelajaran PJOK. Dan mitra dalam Kombel itu yang pertama pimpinan kepala sekolah sebagai penasihat dan fasilitator Kombel. Yang kedua guru PJOK dan rekan sejawat itu berdiskusi bersama mengembangkan materi, tugas dan mengadakan evaluasi. Dan yang ketiga itu guru kelas, ya guru kelas 3, 4, 5 dan 6 berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk presentasi. Dan yang kelima komunitas belajarnya berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEM, Sport Education Model, kepada peserta didik. Jadi ini gunanya Kombel supaya kita bisa sharing terkait dengan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, kapasitas yang dimiliki oleh sekolah kita atau asset based thinking atau aset yang dimiliki sekolah, yang pertama manusia. Sekolahnya kita memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya, dan tidak lupa peserta didik yang berjumlah kurang lebih 136 orang. Masing-masing kelas mengirimkan perwakilan. Nah, jadi masing-masing kelas itu saat minat bakatnya tergantung dia milih mau jadi apa, mau jadi panitia, mau jadi peserta, mau jadi wasit, ofisial dan penonton. Kedua, fisik. Nah, fisik kita, sekolah kita memiliki lapangan yang luas dan memiliki jaringan internet yang baik dan memiliki peralatan juga yang mendukung seperti speaker, laptop, proyektor dan alat olahraga yaitu kun, fluid, stopwatch, tali dan kapur yang dapat digunakan dalam aktivitas permainan gobak sodor. Yang ketiga, finansial. Nah, sekolah kita memiliki finansial yang bisa mendukung kegiatan tersebut yang terkait dengan pendanaan dana-dana BOS gitu. Jadi bisa dimasukkan ke program ini. Yang keempat, lingkungan. Sekolah kita berada di pedesaan serta dekat dengan toko untuk mencari bahan-bahan untuk permainan tradisional. Jadi ini aset yang kita miliki di sekolah kita ini. Nah, setelah itu apa sih rencana evaluasi setelah nanti pelaksanaan? Evaluasi secara menyeluruh itu dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Tapi dalam pelaksanaan itu kita juga mohon bantu Bapak Ibu untuk mengobservasi. Nanti Bapak Ibu guru juga ikut mengobservasi, terutama guru kelas, mengamati antusiasme dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, rubrik penilaian itu dilakukan oleh guru PJOK dan guru kelas. Yang ketiga, refleksi peserta didik. Penilaian oleh peserta didik apa yang sudah baik dan harus ditingkatkan melihat dari umpan balik dari peserta didik. Dan yang tidak lupa itu ini mendokumentasikan proses kegiatan lomba berupa foto atau video. Dan yang kedua itu untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani peserta didik menggunakan TKJI, tes kebugaran jasmani Indonesia, itu nanti saya yang melakukannya gitu. Dan nah, kemungkinan tantangan yang akan dihadapi pada saat kegiatan. Yang pertama, cuaca. Kita sama-sama tahu di sini cuaca kita tidak menentu, kadang panas, kadang juga panas terik. Solusinya bagaimana? Kegiatan dapat ditunda atau diganti dengan hari lain di kegiatan sekolah. Yang kedua, peserta didik mungkin belum mengenal permainan gobak sodor oleh beberapa peserta didik dan merasa kurang tertarik. Solusinya bagaimana? Mengenalkan dan mempraktekkan permainan gobak sodor melalui model SEM atau Sport Education Model. Ah, gitu Bapak Ibu. Dah, itulah presentasi dari saya terkait dengan rencana tindak lanjut saya di sekolah kita, yaitu tentang sehat dengan permainan tradisional. Permainan tradisional yang saya gunakan itu gobak sodor. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, disilakan terkait dengan program project ini. Dan izin juga menambahkan, nah ini juga terkait dengan program P5 kita. Ini juga kalau tidak salah tema kearifan lokal. Nah, jadi kan
Itu Bapak bersangkut paut tentang ke permainan tradisional. Gitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Pak Bibit. Bentar Pak. Boleh pakai mic Pak? Ya, ya biar oke. Ya. Ya gini aja. Ya Pak, silakan Pak. Gini Pak, itu permainan tradisional yang sifatnya praktek ya. Iya Pak. Praktek itu kami itu di kelas itu terkendala yang punya kekurangan fisik ya, ibaratnya, atau yang disebut dengan apa itu, disabilitas. Disabilitas. Ya. Itu cara mengatasinya gimana? Apa ikut ke situ, apa cuma melihat aja? Oke. Udah cukup itu ya. Oke, terima kasih kepada Pak Bibit untuk pertanyaan dan masukannya. Baik, menarik ya pertanyaan Bapak Pak Bibit. Bagaimana dengan peserta didik yang ada kekurangannya atau disabilitas ya? Baik, baik peserta didik kita itu solusinya Pak. Kita bisa tanyakan dulu sama peserta didiknya, dia mau jadi peserta, mau jadi panitia, mau jadi official atau penonton, gitu Pak. Dia memilih. Jadi bukan kita yang nunjuk, kamu jadi enggak. Jadi peserta didik yang memilih. Kamu mau jadi apa nak? Di sini peran kamu mau jadi apa? Mau jadi penonton, peserta atau wasit, gitu Pak. Jadi peserta didik yang memilih sesuai dengan minat dan bakatnya Pak. Begitu Pak. Maksud saya itu dalam kegiatan, contohnya gobak apa itu? Gobak sodor. Dorong itu. Dia itu kan nggak bisa untuk bareng-bareng gitu loh. Karena cacat kan, nggak bisa jalan kan. Itu apakah itu masih diharuskan ikut apa cukup untuk di kelas saja? Ya? Oh ya. Kalau ya gitu Pak, kalau ada cacat fisik, ya opsional bisa diikuti atau tidak Pak. Karena kan kita melihat dulu kekurangan dia, contoh tidak tahan apa duduk, tidak tahan berdiri kan, gitu maksud Bapak kan. Bisa di kelas atau menonton dari jauh gitu Pak. Jangan sampai dia malah lemes, jadi jadi malah nggak mau gitu. Gitu Pak. Itu solusinya sih Pak kalau dari saya. Gitu Pak. Ya karena di sini tuh ada yang kurang pendengaran kan, ada nggak nyambung. Ya benar Pak. Iya, ada yang nggak bisa bicara ya. Betul. Ya makasih ya. Oke Pak. Oke Bapak Ibu ada lagi? Cukup? Kepala Ibu ke sekali lagi ya. Ya boleh Pak, boleh. Ya lanjut Pak. Ya, itu kan permainan tradisional. Ya, apakah itu masuk ke penilaian apa ya enggak itu? Ya baik, terima kasih Pak. Itu masuk penilaian atau tidak? Ya masuk Pak. Masuk. Dari SEM ini termasuk model pembelajaran yang di dalamnya sudah ada rubrik penilaian. Gitu nanti rubrik penilaiannya bagaimana? Observasi Pak. Yang dilakukan oleh guru maupun guru kelas. Gitu. Nanti ada rubrik penilaiannya yang diberikan kepada Bapak Ibu, diberikan kepada Bapak Ibu guru Pak. Nanti ada Pak. Baik itu dari sikap maupun keterampilan maupun dari pengetahuannya Pak. Begitu. Ya itulah yang menyangkut masalah disabilitas tadi ya. Jadi kalau nggak ngikuti gimana cara penilaiannya gitu loh? Iya Pak, kalau pas ini bukan masalah Pak ya kalau untuk siswa disabilitas itu jadi disabilitas itu ada pendekatan khusus Pak untuk bedakan dengan bukan membedakan sih. Jadi ada pendekatan khusus untuk siswa disabilitas. Beda dengan anak-anak yang memang normal Pak. Jadi ada pendekatan khusus untuk peserta didik kita yang disabilitas Pak. Iya. Oke. Misalnya menyangkut praktek kan. Betul. Kecuali kalau seperti matematika dia duduk mengikuti ya, diambil ulangan, tugas kan gitu. Betul, jadi ini menyangkut praktek kan, dia di lapangan kan. Ya. Makasih. Oke. Makasih kepada Pak Bibit. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin menambahkan terkait dengan rencana ini? Boleh Bapak Ibu memberikan masukan. Nah. Baiklah Pak Adul, saya akan menanyakan tentang pelaksanaannya. Kira-kira itu kapan rencana dilaksanakannya? Dan apa hanya satu model itu saja? Misalnya itu tadi gobak sodor kan? Ya, apa ada yang lain? Ya, betul. Oke, terima kasih kepada Ibu
Kepala sekolah, pertanyaan yang menarik. Kapan akan dilaksanakan? Kalau di sini Bu baru rencana saya pas pada mata pelajaran. Jadi ada satu hari khusus untuk kelas 4, 5, dan 6 itu mengadakan lomba gobak sodor di jam pelajaran, atau nanti bisa dari masukan dari Bapak Ibu atau dilaksanakan pada saat kelas meeting juga bisa. Itu juga bisa kita lakukan. Dan yang terkait dengan apa tadi Bu? Yang kedua, pertanyaan kedua, permainannya ini bisa nggak ditambahin Mas Ibu kan? Iya. Atau hanya gobak sodor? Bisa Bu. Bisa kita tambahin permainan egrang, bisa petak umpet, terlebih. Nah, nambahin dikit untuk, nah ini kan untuk kelas 4, 5, 6. Bagaimana dengan kelas 1, 2, dan 3? Kelas 1, 2, 3 bisa kita juga tambahin permainannya, baik itu menggunakan permainan halang rintang, begitu kelas 1, 2, 3 yang terkait dengan gerak fundamental, gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Gitu Bu, bisa kita tambahin nggak Bapak? Ini baru rencana saja, begitu Bu. Oke, kalau masalah itu ya tentang pelaksanaannya ya. Tetapi kalau seandainya diadakan apa itu namanya sejenis kelas meeting, itu rencananya berarti kelas 4, 5, 6 itu kan harus diajari dulu. Oh iya ya Bu, Iya dikenali kan? dulu kan Nah, ya. itu tidak langsung kan. Nah, Ah, sedangkan saya sendiri saja sudah lupa itu bagaimana? aturan permainannya Benar Bu. ya. Dulu itu kan waktu masih kecil memang bermain itu, Ya, saya ingat-ingat lupa kan gitu loh. Jadi untuk sementara dititik beratkan pada gobak sodor ya ya. gobak sodor Bu. Gitu Bu. Jadi mulai mulai pembelajaran minggu depan ya, Ya mulai bisa. diajarkan. Nanti saya kenalin permainan gobak sodor itu bagaimana. Itu Bu. Mungkin apa ada perbedaan dari yang zaman Dulu dulu ya, dengan sekarang kan? ya namanya perkembangan Bu ya. Ya, Iya. benar. Memang sebenarnya saya itu kan pengen juga menerapkan itu, tapi kan guru bidangnya sudah ada kan, cuma Enggak Bu, ingin enggak apa-apa, semua bisa kok Bu. Makanya gunanya kumpul itu Bu, kita berdiskusi gitu Bu. apalagi itu kan untuk kelas 4, 5, 6. Ya, Jadi yang cocok untuk kelas 1, 2, dan 3 itu apa ya, benar. kan gitu. Seperti berhubungan dengan yang di apa itu namanya dilombakan di kabupaten kemarin itu kan egrang kaleng Ya, kan. kaleng. Nah, sudah tuh gobak sodor juga kemarin itu, cuman waktunya lama. Iya Bu, emang waktunya lama. Karena Ya kan mematikan itu cukup butuh waktu lama. iya. Ya, itu saja untuk sementara waktu. Untuk ibu-ibu yang lain silakan kalau mau tanya boleh apa tentang apa itu cara permainannya apa gimana kalau masih ada waktu ya. Ya, oke Bu. Terima kasih kepada Ibu. Baik Bapak Ibu, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Pak. Oke, kepada Pak Marjanto. Ya, ya baik. Ini kepada Paldo, ini saya mau sedikit bertanya. Tadi sasarannya terakhir kelas 4, 5, dan 6. Nah, sedangkan dari kelas itu kan fisik berbeda-beda. Ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, ya, ada yang pendek, ada yang tinggi. Nah, itu kira-kira untuk ukuran lapangan gobak sodor itu sama atau dibedakan sesuai dengan postur tubuh? Postur tubuh, oke. Nah, karena itu kalau disamakan pasti kalau yang ukuran untuk kecil mungkin anak yang kecil terlalu lebar, tapi kalau yang anak yang sudah besar mungkin terlalu sempit. Nah itu gimana itu? Oke, terima kasih kepada Pak Mar. Memang benar Pak, dari fisik kan memang betul beda. Tapi kalau untuk aturannya, untuk ukuran lapangan gobak sodor itu sama, gitu. Tapi kalau memang nanti ketika di lapangan ini ada sesuatu bisa kita rubah, Pak. Kita modifikasi, gitu. Ini bisa dicampur Pak, misalnya 4, 5, 6 gabung gitu. Jadi bukan kelas 6 jadi satu kelas enggak, bisa dicampur juga. Jadi kelas 4, 5, 6 ada satu tim gitu Pak. Jadi tidak ada namanya isu-isu sosial gitu loh. Jadi dalam pembelajaran kan kita menghilangkan namanya isu-isu sosial. Kamu badan kamu kecil, nggak boleh gitu. Itu sih yang saya dapat di diseminasi PKGPJOK untuk isu-isu sosial itu kalau bisa ditiadakan begitu. Gitu Pak. Jadi itu bisa kita modifikasi Pak. Gitu. Oke, terima kasih Pak Mar. Ada lagi Pak Mar? Cukup. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Oke Bu. Oke Bu.
Ini masalah ukuran ya. Ya. Ukuran itu kalau menurut saya tidak bisa dari ini dimodifikasi. Seperti ukuran lapangan bola voli itu kan sudah ada aturan dari sananya, ibaratnya ada standarnya ya kan. Kalau Gebak Sodor kan aku rasa juga ada kan Ya, ukurannya, benar-benar, Bu, sudah ada. ditentukan ya. Ada ukurannya. Jadi kalau menurut saya nggak bisa dimodifikasi. Oke, Bu, iya Bu. Itu ya kan itu masukan dari Pak Mar, Bu. Iya, makanya itu kan sudah di apa namanya dipisah-pisahkan antara kelas 4, 5, 6 mungkin kan bisa digabung-gabungkan kan gitu kan. Jadi kalau menurut saya kalau lapangan itu tidak bisa dimodifikasi aturan panjang lebarnya kan. Nah, seperti contohnya saja kan kalau lapangan bola voli, lapangan futsal itu kan sudah ada ukuran Ya, yang udah ketentuannya kan. sesuai dengan peraturan, Bu. Iya, itu saja. Oke, terima kasih kepada Pak Mar dan Ibu Wiwi. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, sudah cukup. Saya rasa cukup. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu telah mengikuti presentasi saya terkait dengan rencana tindak lanjut saya yang di naungan PKGPJOK. Semoga ilmu yang kita dapat bisa kita terapkan di pembelajaran kita dan kita semakin solid untuk guru SD 7 terlebih dalam pengembangan pembelajaran baik itu terkait model maupun metode pembelajaran yang memang berpusat kepada peserta didik. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita Bapak Ibu.